Semangat pagi, bertemu lagi dengan saya Pak Ayi. Kali ini kita akan membahas soal UKK, Uji Kompetensi Keahlian Paket 3, aplikasi komputer akuntansi. Dulu kita sudah pernah membahas bagaimana cara membuat akun-akun. Hari ini kita akan memasuki sesi 2, yang kemarin sesi 1. Sesi 2 yaitu memasukkan bukti-bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi tersebut ada di halaman 8 ya. Nah, ini sesi 2. Kita akan menginput bukti-bukti transaksi ini ke dalam Mayom. Oke, sebelum kita mulai, kita akan memberikan beberapa catatan. Kita akan mencatat beberapa hal-hal penting dalam pengerjaan sesi 2 ini. Pertama, ya kita jalankan dulu Mayomnya. Jangan lupa pilih open, nanti cari filenya, pilih single user, pilih I use this item for practice, oke, dan nanti ada jawaban no untuk verifikasi. Saya coba jalankan dulu Mayomnya. Ini saya sembunyikan. Nah, Mayomnya ini kebetulan ada di desktop, kita tinggal double klik. Kalau tidak ada di desktop, Anda tinggal pilih start. Ini mungkin kita cari, ketik aja MYOB, nanti muncul nama Mayomnya yang ini, kita klik. Nah, ini tampilan pertama Mayom. Tadi katanya pilih open untuk membuka file sesi 1 ya, pilih open yang sudah kita buat pada sesi 1. Kebetulan filenya itu saya simpan di ini komputer akuntansi, di download ya, karena saya baru saja mendownload filenya. Nah, ini udah Buana sesi 1, kita double klik. Nah, tadi katanya pilihlah single user, satu orang pengguna. Mayom bisa digunakan oleh beberapa pengguna, namun uji kom ini hanya seorang pengguna. Kita pilih OK. Kemudian katanya I use this company file for practice. Kita gunakan pilihan ini. Kita menggunakan file perusahaan ini untuk praktek ya, evaluasi atau keperluan pembelajaran. Nah, Anda klik di sini, kemudian pilih continue. Katanya ada 78 hari lagi waktu tersisa sebelum harus mengaktifasi company file. Anda pilih OK saja. Nah, tadi verifikasi katanya jawab no supaya cepat ya, kita tidak perlu diverifikasi, kita jawab no. Nah, masuk ke tampilan Command Center. Untuk memasukkan transaksi pertama, kita kembali ke catatan ya, di PowerPoint saya buat catatan, kita jalankan. Oh ya, save file ini bisa cari di deskripsi di YouTube ini. Nanti ada link Google Drive, Anda tinggal buka saja file-file di sana lengkap ya. Mulai file sesi 1, sesi 2, dan soal-soal juga ada di sana. Juga file PowerPoint ini, catatan PowerPoint ini juga ada di sana. Kemudian ada juga kalau misalkan guru Anda mengirimkan file sesi 1 lewat WhatsApp, Anda boleh pelajari, ada YouTube-nya juga, linknya disediakan di sini. Nah, ini YouTube, ini alamat linknya, tinggal double klik ya. Oke. Bukti-bukti transaksi itu secara garis besar ada beberapa. Di sini saya bagi jadi ada sekitar 9 ya, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ada 9 jenis bukti transaksi, di mana tiap bukti transaksi cara inputnya berbeda-beda. Contoh pengeluaran kas itu bisa melalui banking, bisa melalui purchase. Kemudian penerimaan kas bisa melalui banking atau sales. Pertama tadi pengeluaran kas, kemudian penjualan lewat sales, pembelian lewat purchase. Nah, kita lihat, nah ini tadi ada lewat banking, ada sales, kemudian ada purchase dan lain-lain. Kita kembali ke bukti transaksi yang pertama. Di sini bukti transaksi dokumen 1 dikeluarkan oleh UD Buana, yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas itu mungkin diakses melalui menu banking, inputnya mungkin juga melalui purchase. Jadi bisa melalui banking, bisa melalui purchase. Nah, kita lihat pengeluaran kas ya, ini ketentuannya bisa melalui banking, bisa melalui purchase. Jika tidak terkait dengan operasional perusahaan, maka dari banking. Jika terkait operasional perusahaan, maka dari purchase. Nah, kita lihat kembali ke soalnya. Keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November. Ini tidak berkaitan dengan operasional perusahaan, tidak terkait. Karena operasional perusahaan itu ya jual beli barang dagangan. Ini tidak ada kaitannya, penggajian tidak ada kaitan dengan operasional perusahaan dagangan. Maka
kita masukkan melalui banking spend money. Jadi untuk transaksi dokumen 1 ini tergolong pada pengeluaran kas yang tidak terkait dengan operasional perusahaan. Katanya pilih banking dan spend money. Kita kembali ke Mayob. Untuk transaksi pertama pilih banking, kemudian pilih spend money. Dan Anda masukkan data-datanya, kita kembali ke soal. Nah ini soalnya. Bukti pengeluaran kas, nomornya BKK 12-1, nomor ceknya ini. CP 12-001. Nah, kita masukkan dulu nomor ceknya. CP tadi 12-001. Kita kembali ke soal. Nah ini CP 12001 tulis di sini. Tanggalnya 1 Desember 2018. Berarti ini tinggal ketik 1 bulan 12 2018. Amount-nya berapa? Nah kita lihat 2.500.000. Ingat dimasukkan dalam ribuan, maka kita ketikkan 2.500 saja. Kemudian kartunya, nah kita harus buat dulu kartunya. Tadi ada ketentuan katanya wajib bikin kartu baru. Kartunya harus employee, hati-hati. Dan menggunakannya, kita buat kartu baru. Caranya Anda klik panah ke bawah yang ini, kemudian kita pilih new untuk membuat kartu baru. Nah ini hati-hati, card type-nya harus employee, Anda rubah menjadi employee atau pegawai. Nah selanjutnya di sini tuliskan karyawan sesuai dengan soal. Karyawan, kita kembali ke soal. Nah ini karyawan UD Buana Jakarta. Nah, kita ketikkan karyawan UD Buana Jakarta. Kalau sudah, Anda tinggal klik di OK. Nah, kita gunakan kartu baru yang tadi kita buat. Kita klik lagi panah ke bawah, cari. Nah ini karyawan UD Buana Jakarta. Statement tag Anda isikan tadi bukti transaksinya, yaitu BKK 12-1. Anda ketik di sini BKK 12-1. Akunnya, karena tadi pembayaran gaji karyawan bulan November, ini bulan yang lalu, berarti ini sudah menjadi utang pada bulan sebelumnya, sudah dibebankan pada bulan sebelumnya. Maka akunnya itu akun yang tergolong pada kewajiban. Akun nomor 2, cari akun nomor 2. Nah ini yang berkaitan dengan utang gaji. Nah ini expense payable, beban utang ya, utang beban. Dan di sini utang bebannya utang beban gaji, tapi kita persimpel jadi utang beban saja. Kita double klik sebesar 2.500 atau 2,5 juta ini dalam ribuan. Nah, kalau sudah yakin ini sudah betul dimasukkan, maka Anda pilih record untuk merekam. Itu transaksi yang pertama. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Dokumen transaksi nomor 2 dikeluarkan UD Buana, yaitu voucher kas kecil. Nah, pengeluaran kas kita lihat di catatan. Untuk kas kecil atau voucher kas kecil, caranya pilih banking, kemudian pilih spend money, masih sama ya. Tetapi nanti pay for account-nya pilih PT Cash. Nah, kita coba praktikan. Nah, ininya pay from account-nya, ini karena sama ya spend money, maka Anda tinggal rubah ininya menjadi PT Cash. Cash in bank rubah menjadi PT Cash atau kas kecil. Dan Anda masukkan nomor ceknya. Di soal itu tidak ada nomor ceknya, maka kita masukkan nomor ini saja, P12-1. P12-1. Tanggalnya 2 Desember, Anda rubah tanggalnya menjadi 2 Desember. Jumlah tagihannya 675.000. Kita tulis saja 675 karena dalam ribuan. Memonya yaitu pembuatan brosur perusahaan untuk pembuatan iklan ya, pembuatan brosur perusahaan untuk iklan ya, kurang lebih seperti itu, untuk keperluan iklan ya. Nah, akunnya yang berkaitan dengan brosur atau iklan yaitu akun nomor 6 ya, beban iklan atau advertising expense. Anda double klik. Nah, kalau sudah, inilah cara memasukkan transaksi yang kedua. Kita pilih record transaksi kas kecil. Berarti kita masukkan ke dalam catatan. Kas kecil itu contohnya yaitu dokumen nomor 2. Kita lanjut ke dokumen nomor 3. Bukti penerimaan kas. Nah, dikeluarkan UD Buana. Penerimaan kas, ini pengeluaran. Nah, kita coba penerimaan kas. Nah, ini ada kemungkinan dari menu banking, aksesnya mungkin juga dari sales.
Penerimaan kas jika tidak terkait dengan operasional perusahaan maka dari banking. Kalau terkait operasional perusahaan dari sales. Nah, kita kembali ke soal GB Elect. Ini nama perusahaan customer kita ya. GB Elect, maka ini terkaitan dengan jual beli karena itu ada pelunasan faktur. Ini jelas berkaitan dengan jual beli atau terkait operasional perusahaan dagang. Berarti transaksi nomor 3 tergolong ini. Caranya Anda pilih sales, kemudian pilih receipt payment. Nah, kita kembali ke Mayob. Ini kita cancel aja atau kita close. Anda pilih sales, kemudian pilih receipt payment. Customernya tadi GB Elect. Kita kembali ke soal. Nah, ini customernya GB Elect. Jumlahnya 34.100.000. Kita tulis saja dalam ribuan ya, 34.100. ID-nya kita kembali cek ID-nya yaitu BKM 12-1. Bukti kas masuk 12-1. Tanggalnya kita masukkan yaitu tanggal 3 bulan 12 2018. Nah, kita masukkan tanggal 3 bulan 12 2018. Nah, ini. Kemudian kita tinggal klik di sini pada amount apply, kita klik. Nah, ini dibayar sama ya, berarti sudah lunas, dilunasi. Anda periksa lagi semua data sudah masuk, maka Anda pilih record untuk merekam. Itulah cara memasukkan transaksi nomor 3. Kita lanjut kepada transaksi nomor 4. Ude Buana mengeluarkan voucher kas kecil. Ini berarti berkaitan dengan kas kecil. Pengeluaran kas, berarti ini transaksi selanjutnya yaitu transaksi 4. Saya pakai koma aja ya, dokumen transaksi 4 berkaitan dengan kas kecil. Caranya banking, spend money, jangan lupa pay for akunnya, pilih PT Cash. Nah, ini kita cancel dulu. Pilih banking, kemudian pilih spend money. Nah, ini yang penting, pay from account yaitu pilih PT Cash. Kita rubah menjadi PT Cash. Kita perbaiki catatannya. Untuk kas kecil pay bukan for ya, POM. Pay from ya, bukan form juga, from ya. Pay from account ya, pilih PT Cash. Nomor ceknya kita cek di soal. Nomor ceknya di sini tidak ada, kita ketik aja ini P12-2. Kita kembali ke Mayob. Nah, ini cek nomornya P12-2. Tanggalnya, nah, kita perbaiki tanggalnya. Lihat di soal, tanggalnya 4 bulan 12. Kita kembali ke Mayob. Ini tanggalnya tanggal 4 bulan 12. Jumlahnya, kita lihat di soal, jumlahnya 975.000. Kita cukup ngetik 975 saja. 975. Memonya, nah, kita lihat keterangannya. Pembayaran rekening listrik, rekening telepon ya. Di sini memonya. Pembayaran rekening listrik dan telepon. Ini bulan yang lalu, bulan November. Perhatikan ke soal. Nah, ini soalnya bulan November dua-duanya. Nah, kalau bulan yang lalu berarti akunnya ini sudah merupakan utang. Cari di kode 2, sudah merupakan kewajiban, sudah dibebankan pada bulan yang lalu. Cari kode 2 yang berkaitan dengan utang beban listrik dan telepon. Nah, di sini tidak ada, semuanya semua terangkum dalam expense payable, maka Anda pilih ini, expense payable, utang beban. Sebesar 975. Nah, kita periksa lagi, kalau sudah betul Anda tinggal klik record. Oke, itu transaksi 4. Kita lanjut ke transaksi 5. Ude Buana mengeluarkan faktur. Berarti ini sedang terjadi transaksi penjualan. Transaksi penjualan, cara mengaksesnya yaitu dari sales ya. Nah, kita lihat penjualan, caranya sales, pilih enter sales. Jangan lupa nanti pada layout katanya rubah menjadi item, layoutnya harus item. Dan jangan lupa pula teks inklusif katanya. Checklistnya harus dihapus karena data tidak termasuk pajak.
Nah, kalau ada pengecek ejaan, nanti terakhir Anda pilih ignore all. Oke, kita coba praktikan. Caranya, pertama Anda pilih sales, kemudian pilih enter sales. Nah, ini tampilan dari sales. Katanya pertama-tama yang harus Anda lakukan yaitu rubah layoutnya. Anda rubah layoutnya menjadi item. Ini awalnya service, ini untuk perusahaan jasa. Kalau untuk perusahaan dagang, pilih item karena yang perjualkan barang dalam perusahaan dagang. Maka Anda pilih item, oke. Kemudian catatan kedua katanya teks inklusif, ini checklistnya harus dihapus karena data yang kita masukkan itu tidak termasuk pajak. Maka Anda hapus checklistnya. Teks eksklusif ya. Nah, baru kita lihat kembali ke soal yang nomor 5 ya. Kepada yang terhormat Digital Alex, berarti customernya yaitu Digital Alex. Kemudian nomor fakturnya kita masukkan, nomor fakturnya F12 strip 1. Anda ketik di sini F12 strip 1. Tanggalnya, nah, kita cek tanggalnya 6 bulan 12 2018. 6/12 2018. Purchase ordernya, nah ini 121 katanya, 121. Dan kita masukkan sekarang jumlah barangnya 9 HPP katanya. Nah, kita ketik angka 9, tekan tab 2 kali dan kita double klik pada HPP, tab lagi. Harganya 18 juta. Nah, kita ketik 18.000 karena dalam ribuan. Selain 9 HPP katanya barangnya ada 7 Dell Inspiron. Anda ketik sini 7 dan pilih Dell Inspiron. Harganya 14 juta. Kita tulis 14.000 karena dalam ribuan. Nah, kalau sudah, ini jumlahnya 286, sudah sama dengan soal. Dan kita kalau sudah yakin dengan pekerjaan kita, pilih record untuk merekam. Nah, nanti akan muncul ini maksudnya pengecekan ejaan. Ejaannya katanya ada yang salah ketik, ya kita ignore saja, kita abaikan karena kita sudah yakin ketikan kita sudah benar. Itulah cara memasukkan transaksi 5 ya, nomor 5. Kita coba di sini masukkannya transaksi 5 berarti yang masuk dalam penjualan. Kita lanjutkan ke transaksi 6. UD Buana mengeluarkan bukti pengeluaran kas dan ini katanya PT Margonda, ini berkaitan dengan jual beli. Pengeluaran kas berkaitan dengan jual beli, itu transaksi 6. Nah, kita lihat ini pengeluaran kas. Nah, ini berkaitan dengan jual beli terkait operasional perusahaan yang ini. Berarti transaksi selanjutnya yang 6. Pilih purchase, katanya pilih pay bill. Ini transaksi 6, ini berkaitan dengan jual beli. Nah, pada Mayob kita pilih purchase, ini kita close dulu. Pilih purchase, kemudian pilih pay bill. Nah, suppliernya tadi PT Margonda. Anda double klik di sini. Nah, ini kan PT Margonda. Sebesar 28.600.000. Kita ketik 28.600 karena dalam ribuan. Tanggalnya kita sesuaikan, kita lihat lagi soalnya 6 bulan 12 2018. 6 bulan 12 2018. Nomor ceknya kita cek lagi, katanya CP12-002. CP12-002. Statement tag-nya kita isi dengan bukti transaksi yaitu BKK12-2. Anda tinggal ketik di sini BKK12-2 dan ini tagihannya segini 28.600 cocok ya, ini berarti sudah lunas. Anda tinggal klik saja pada amount apply sesuai dengan tagihan. Nah, kalau sudah yakin Anda pilih record untuk merekam. Itulah cara memasukkan transaksi yang ke-6. Kita lanjutkan transaksi yang ke-7. NK di sini artinya nota kredit, ini artinya retur, pengembalian barang. Dikembalikan barang ya. Kepada Digital Elect atas faktur nomor F12 strip 1, ini retur ya. Berarti transaksi selanjutnya yaitu retur. Kita kembali ke soal. Nah, ini returnya yaitu retur penjualan. Kita kembali ke ketentuan retur penjualan atau nota kredit penjualan. Caranya pilih dari sales. Nah, sales yang ini ya, penjualan, sales, enter sales. Untuk retur caranya sama, dari sales kemudian pilih enter sales. Ini caranya. Ciri perbedaannya ini, masukkan barang dalam negatif, barangnya harus negatif dan jangan lupa harus diregister.
caranya nanti pilih return and credit, pilih transaksi, pilih apply to sales, kemudian nanti masukkan ID, tanggal, pilih transaksi, dan record dan seterusnya. Kita coba praktikan. Berarti ini untuk memasukkan ke Mayob nota kredit ini, retur penjualan ini, nah ini sudah masuk kebetulan di Paybill ya. Kita coba ulangi lagi. Penjualan katanya sales, pilih enter sales. Perbedaannya dalam negatif. Nah kita masukkan dulu nama perusahaannya yaitu tadi Digital LX. Anda double klik di sini Digital LX. Kemudian fakturnya nomor berapa? Nah ini atas faktur F12 strip 1. Anda ketik F12 strip 1. Tanggalnya 6 Desember 2020. Ini 7 Desember ya tanggalnya atas transaksi 6 Desember. Maka di sini kita ketik angka 7. Purchase ordernya. Nah, di sini tidak ada. Kalau tidak ada kita kosongkan purchase ordernya. Nah, berapa barang yang dikembalikan? Katanya ada 2 HPP. Ingat, masukkan barang dalam minus. Anda ketik min dan 2. Yang pertama dikembalikan yaitu HP Pavilion 14. Nah, ini harganya kita cek. Nah, ini 18 juta. Anda ketik 18.000. Kemudian katanya minus 1. Barangnya ada 1 barang yang dikembalikan. Maka kita tulis dalam minus 1. Katanya Dell Inspiron 15. Nah, kita pilih Dell Inspiron 15. Harganya 14 juta. Kita tulis 14.000. Nah, yang dikembalikan totalnya 55.000. Negatif 55.000. Nah, inilah cara memasukkan return. Dan ini belum selesai. Kita klik dulu record ya. Ini belum selesai. Kita abaikan dulu ejaan. Ini belum selesai. Kita harus meregister dahulu. Nanti si retur barang itu mau mengurangi hutang atau mau dikembalikan berupa uang kas. Karena memang pembelian secara kredit, maka ini akan mengurangi hutang ya. Caranya Anda klik register. Nah, nanti pilih ini. Return and debit. Ini ada di catatan ya. Jangan khawatir. Nah, ini catatannya. Caranya tadi pilih register, pilih return and credit ya. Nah ini return and credit. Anda pilih ini transaksinya, diklik ya. Kemudian pilih ini apply to sell. Nah, petunjuknya ada di sini. Jangan khawatir kalau lupa Anda tinggal buka aja PowerPoint-nya. Nah di sini Anda pilih apply to sell, masukkan ID, tanggal dan lain-lain. Nah, ini masukkan ID, tanggal dan lain-lain ya. Kita coba masukkan dulu ID-nya. Kita lihat soal ID-nya NK12 strip 1. Anda tinggal ketik di sini NK12 strip 1. Tanggalnya tadi tanggal 7 bulan 12 2018. Dan jangan lupa yang mana nih yang diretur. Katanya yang diretur itu transaksi tanggal 6 Desember. Nah, lihat di sini 6 Desember berarti yang ini yang diretur. Pada amount apply Anda klik. Nah, ini berarti dikembalikan sebanyak 55.000. Kalau sudah yakin, ini sudah terisi semua, Anda pilih record. Selesai. Itulah cara mencatat retur penjualan. Berarti ini transaksi yang ke-7 ya, cara memasukkan transaksi yang ke-7. Kita lanjut, transaksi yang ke-8. UD Buana mengeluarkan voucher kas kecil. Ini jelas berkaitan dengan voucher kas kecil, pengeluaran kas kecil. Caranya di sini ini pengeluaran kas kecil, petty cash. Ini ya 2, 4, kemudian selanjutnya 8 juga ternyata petty cash. Caranya banking, kemudian pilih spend money. Nah, kita coba, ini kita close dulu. Ini kita close juga. Pilih banking, kemudian pilih spend money. Nah, untuk petty cash, ciri khasnya voucher kas kecil, isinya bukan cash in bank. Anda rubah pay from akunnya, rubah menjadi petty cash. Nah, nomor ceknya karena tidak pakai cek bayarnya, kita kembali ke soal. Nah, kita masukkan nomor ini saja. P12 strip 3. P12 strip 3. Tanggalnya tadi tanggal 9 Desember. Amount-nya Anda masukkan jumlah tagihannya 900.000. Nah, kita ketikkan angka 900 saja. Karena dalam ribuan. Memonya pembelian perlengkapan toko. Nah, ketik di sini. Pembelian perlengkapan toko. Akunnya yaitu perlengkapan toko yaitu store supplies. Kodenya 1 ya, ini merupakan aset.
karena belum dipakai perlengkapan tokonya. Kalau udah dipakai nanti jadi beban store supply karena masih berupa aset. Kita double klik di sini yang kodenya 1 store supplies. Nah, inilah cara pengisian transaksi yang ke-8. Kalau sudah Anda klik record. Oke, itu 8. Kita lanjut transaksi yang 9. UD Buana mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Dan ini berkaitan dengan operasional perusahaan karena di sini ada pelunasan faktur, jelas ini berarti karena pembelian secara kredit ya, PT Sahabat Jaya. Pengeluaran kas, nah kita kembali ke catatan. Pengeluaran kas apabila terkait dengan operasional perusahaan maka Anda pilihnya dari purchase, menu untuk diaksesnya dari purchase, pay bill, berarti transaksi 6 dan 9 ya, yang merupakan transaksi pengeluaran kas. Pilih purchase, katanya pilih pay bill. Ini kita close dulu. Pilih purchase, kemudian pilih pay bill. Nah, tadi nama perusahaannya adalah PT Sahabat Jaya. Anda double klik di Sahabat Jaya. Nomor ceknya kita cek lagi di soal. Nomor ceknya CP12-003. CP12-003. Tanggalnya tanggal 9 bulan 12. Amountnya, jumlah tagihannya yaitu 23.100.000. 23.100 saja dalam ribuan karena, dan kita lihat jumlah tagihannya sama, berarti ini merupakan transaksi pelunasan. Anda klik ini, dan ini sudah sesuai, sudah lunas. Jangan lupa statement tag diisi. Statement tag itu isi dengan bukti transaksi yaitu BKK 12-3. Anda tinggal ketik di sini BKK 12-3. Nah, semua data sudah terisi. Anda pilih record. Itulah cara menginput transaksi yang ke-9. Kita lanjutkan cara input transaksi yang ke-10. PT Margonda mengeluarkan faktur, berarti ini sebuah transaksi pembelian. Kita membeli barang kepada PT Margonda. Transaksi pembelian, cara mengaksesnya adalah purchase dan enter purchase. Berarti ini transaksi yang ke-10 ya, transaksi yang ke-10. Cara masukinnya katanya pilih purchase, kemudian pilih enter purchase. Ya, kita kembali ke Mayob. Ini kita close dulu ya. Ini purchase, pilih enter purchase. Suppliernya, nah, tadi PT Margonda. Kita lihat soalnya suppliernya adalah PT Margonda. Tanggal 10 Desember 2018. Ini kita rubah tanggalnya 10 Desember 2018. Purchase ordernya kita cek di soal, ada nggak purchase ordernya? Nah ini 14A katanya, purchase ordernya 14A. Kemudian supplier inventory-nya, oh iya jangan lupa katanya layoutnya harus dirubah menjadi item. Kita rubah layoutnya, ini cukup penting ya, merubah layout karena nanti Anda nggak akan bisa masukin barang. Anda pilih layout yang ini, kemudian pilih item, kemudian kalau sudah pilih OK. Nah, ini sudah layoutnya berubah menjadi item. Baru kita cek dulu supplier inventory ada nggak tadi di soal. Ternyata tidak ada, mungkin terus aja ini F05. Nah, baru, oh ya jangan lupa pula lihat di catatan, katanya teks inklusif checklistnya harus dihapus karena data tidak termasuk pajak. Nah seperti biasa kalau Anda lihat ada tulisan teks inklusif, semua data yang diinput ke Mayob biasanya tidak termasuk pajak. Maka ini Anda hapus checklistnya. Nah baru kita masukkan sekarang barang-barangnya. 11 HP Pavilion 14, Anda ketik 11 di sini. Kemudian HP Pavilion 14 barangnya, harganya adalah 16 juta. Tulis 16.000 karena datanya dimasukkan dalam ribuan. Kemudian kita cek lagi soalnya yang harus dimasukkan yaitu 10 Dell Inspiron. Nah, kita kembali ke Mayob, ketik 10. Ini pilih Dell Inspiron. Jumlahnya, harganya kita lihat 12.500.000, berarti kita ketik 12.500 kan dalam ribuan. Nah, kalau sudah ini 331, ini udah sama ya dengan soal 331.100. Nah, ini tinggal di record saja. Coba dicek lagi semua data sudah masuk atau belum. Kalau sudah kita pilih record.
Pengecekan ejaan, Anda jawab ignore all, kita abaikan saja semua. Kemudian ada tawaran pajak katanya. Ini pajaknya kalau di Australia kita rugi, tapi kita bukan di Australia, maka kita jawab no. Tawaran pajak ini kita jawab no. Sekali lagi jangan lupa catatannya sudah ada di sini. Ketika muncul pesan saran pajak, Anda jawab no. Nah, itulah cara memasukkan transaksi yang 10. Kita lanjut transaksi yang 11. PT Margonda mengeluarkan nota kredit. Ini retur pembelian. Untuk mencatat retur pembelian caranya sama, Anda tinggal masukkannya dari sales ya. Dari purchase, ini mohon maaf salah ketik ya. Saya perbaiki catatannya. Ini purchase. Kemudian nanti pilih enter purchase. Masukkan barangnya dalam negatif, yaitu prinsipnya setiap retur itu biasanya masukkan barang dalam negatif. Nah, kita pilih purchase, pilih enter purchase, kemudian suppliernya PT Margonda. Jadi cara masukkan retur itu sama saja dengan memasukkan pembelian. Testing group systemnya sudah dihapus. Purchase ordernya kita lihat. Purchase ordernya F05. Boleh kita masukkan misalkan F05. Oh ini NK strip 01, boleh itu aja kita masukkan. NK 01 nota kredit ya. NK strip 1 yang ini. Supplier inventory-nya ini F05 ya. Kita boleh sajalah kita balik, ini kita balik di sini. Kita masukkan F05 sajalah fakturnya ya, purchase fakturnya F05, suppliernya NK strip 1, ini saja. Mudah-mudahan itu sesuai. Nah, kita masukkan barangnya dalam negatif. Katanya 1 HPP 14, berarti minus 1. Barangnya HPP 14. Harganya 16.000 sudah sama. Kemudian selanjutnya katanya minus 2, 12.500. Nah, di sini minus 2, ada 2 barang yang kembalikan Dell Inspiron. Nah, 12.500 sudah sama ya harganya. Totalnya 45.100 sudah sama. Dan kita cek dulu semua data masuk sudah sama. Nah, kalau sudah yakin, kita pilih record. Dan kita abaikan kalau ada pengecekan ejaan. Jangan lupa yang namanya retur di sini ada diberikan di catatan harus diregister. Nanti pilih return and debit. Ini saya masukkan dulu, ini transaksi yang ke 11 ya. Nah, ini contohnya transaksi yang 11. Nah, Anda pilih register selanjutnya. Kita harus diregister. Jadi uangnya mau dikembalikan berupa menghapus utang atau piutang ya, atau mau berupa uang kas. Nah, Anda pilih kalau sudah, tadi pilih register, pilih return and debit. Dan diklik ini transaksinya NK strip 01. Anda pilih ini apply to purchase supaya menghapuskan utang ya. Nah, di sini kita masukkan kembali datanya, ID-nya. Kita masukkan kembali ID-nya yaitu NK strip 1, NK strip 1. Tanggalnya kita masukkan tanggal 10 bulan 12 2018 4500 ya itunya. Nah, yang dikurangi katanya yang diretur yaitu transaksi tertanggal 10 Desember. Nah, ini 10 Desember. Satu ya transaksi 10 Desember yang ini. Anda klik ini yang dikurangi utang kita ya 45.100. Cek lagi semua data sudah masuk. Kalau sudah yakin masuk, Anda pilih record. Nah, itulah cara memasukkan transaksi retur pembelian, transaksi yang ke-11. Kita lanjut. Transaksi 12. UD Buana mengeluarkan bukti penerimaan kas. Ini berkaitan dengan jual beli karena di sini ada tulisan digital elect ya. Pelunasan faktur F12 tanggal 6 Desember. Nah, kita kembali karena berkaitan dengan jual beli penerimaan kas, kita kembali ini ke teorinya penerimaan kas. Kalau berkaitan dengan jual beli
maka ini berarti transaksi 12 ya. Pilih sales, pilih receive payment. Anda pilih, kita kembali ke Mayob ya. Ini kita close dulu. Ini cancel atau close ya. Nah, selanjutnya sales, pilih receive payment. Nah, ini berkaitan jual beli di sini dan Anda pilih perusahaannya. Tadi kata soal perusahaannya adalah Digital Alex. Anda pilih Digital Alex. Kemudian kita masukkan ID-nya. ID-nya BKM 12-3. Anda ketik di sini BKM 12-3. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal 12 bulan 12. Tanggalnya berubah menjadi 12. Amount receipt-nya, uang yang diterimanya 180.400. Payment methodnya kita biarkan. Nah, selanjutnya pelunasan faktur tertanggal 6 Desember. Kita cari yang tanggal 6. Nah, ini tanggal 6 Desember. Anda klik pada amount apply. Ini tidak sesuai, tapi nggak apa-apalah, kita lanjut saja. Entah salah soal atau memang seperti ini, jadi tidak betul-betul melunasi, masih ada sisa hutangnya. Nah, kita biarkan saja segini karena ketentuan dari soal juga 180.400. Nah, kalau sudah yakin seperti ini, semuanya data sudah masuk, Anda pilih record. Itulah cara mengerjakan transaksi 12. Kita lanjut ke transaksi 13. Ude Buana mengeluarkan nota kontan. Nah, inilah pembelian secara penjualan secara tunai. Nota kontan itu penjualan tunai. Nah, kita kembali ke teorinya. Nah, di sini bukti transaksi itu mungkin juga merupakan nota kontan atau penjualan tunai ya, pembelian tunai atau mungkin juga penjualan tunai. Caranya Anda pilih sales, dari sales ya untuk mengaksesnya. Penjualan tunai. Nah, ini caranya Anda pilih sales, kemudian pilih enter sales. Ini contoh transaksinya yaitu transaksi yang sekarang. Transaksi, kita buka nih bukti transaksinya, transaksi ke-13. Saya tuliskan di sini 13 contohnya. Sales pindah enter sales, nanti buat kartu baru, kartu penjualan tunai. Nanti mungkin karena belum ada, dan yang paling penting ini, pay today-nya harus diisi sejumlah tagihan, itulah untuk penjualan tunai. Cara-caranya penjualan tunai itu sama dengan penjualan biasa, pilih sales, pilih enter sales, seperti penjualan kredit ya. Nah, di sini kan nggak ada penjualan tunai, maka Anda buat kartu baru, yaitu pilih new. Kemudian, nah, customer-nya buatkan customer, yaitu penjualan tunai. Kalau sudah, Anda klik pada OK ya. Nah, sekarang kita klik lagi panah ke bawah, maka ada konsumen namanya penjualan tunai. Dan simbolnya sudah dihapus. Ya, kita sesuaikan invoice-nya, nomor fakturnya. Kita lihat nomor fakturnya ada nggak? Ini KN01. Nah, kita ketik di Mayob-nya, invoice-nya KN01. Tanggalnya kita sesuaikan, tanggalnya 13 Desember 2018. Nah, ketik di sini 13. Purchase order-nya kita cek ada nggak? Ada 122 purchase ordernya, Anda tinggal ketik di Mayob purchase order 122. Barangnya, nah, jumlah barangnya katanya 7 HPP. Kita ketik 7 dan kita sesuaikan ininya HPP Pavilion. Harganya 18 juta. Kita ketik 18.000. Selanjutnya setelah HP Pavilion, barang yang kedua yaitu Dell Inspiron 15 ya, cari Dell 15. Jumlah barangnya 8 ya, 8. Di sini Dell Inspiron. Nah, ini harganya kita cek di sini, harganya 14.500.000. Anda ketik 14.500.000. 266.200 katanya totalnya, ini sama 266.200 sesuai dengan catatan yang sudah kita buat, dan itu wajib diisi sejumlah tagihan yaitu 266.200. Nah, kalau sudah yakin, Anda periksa lagi data yang sudah dimasukkan, sekali lagi pay today wajib diisi kalau sudah Anda klik record. Itulah cara memasukkan transaksi. Ini kita abaikan semuanya ya, ignore all.
cara memasukkan transaksi yang 13. Kita lanjut transaksi 14. Ude Buana mengeluarkan bukti penerimaan kas. Ude Buana mengeluarkan bukti penerimaan kas. Ini berarti penerimaan kas yang dimana menerima kas dari Digital Alex. Ini jelas berkaitan dengan jual beli. Di sini ada istilah faktur, pelunasan faktur. Kalau berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan operasional perusahaan, penerimaan kas, kita lihat catatannya. Penerimaan kas, kalau berkaitan dengan jual beli, ini transaksi yang sekarang yaitu transaksi 14 ya, ini transaksi 14 berkaitan dengan jual beli. Maka caranya Anda pilih sales, pilih receipt payment. Nah, ini kita cancel dulu. Anda pilih sales, pilih receipt payment. Anda pilih sales 1, 2, 3. Untuk ini masukannya coba pilih sales, kemudian pilih receipt payment. Nah, customernya yaitu kita lihat di sini customernya yaitu Digital Alex. Nah, Anda rubah ini menjadi Digital Alex customernya. Kemudian kita sesuaikan ID-nya. ID-nya kita lihat di soal. ID-nya adalah BKM 12-4. Nah, ketik di sini BKM 12-4. Tanggalnya kita sesuaikan juga tanggalnya. 14 bulan 12 2018. Ketik di sini 14 bulan 12 2018. Namun resipnya, uang yang diterimanya adalah 28.600.000. Anda ketik di sini 28.600 saja. Karena dalam ribuan, payment methodenya kita biarkan. Katanya yang dibayar faktur tertanggal 29 November. Nah, kita cari. Nah, ini 29 November. Maka pada amount apply-nya Anda klik. Nah, ini sejumlah tagihan, ini pelunasan. Nah, ini udah sama. Kalau udah yakin sama, periksa lagi. Semua data udah diisi. Kalau yakin semua data udah diisi, Anda pilih record. Itulah cara memasukkan transaksi ke-14. Kita lanjut transaksi 15. Ude Buana mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Katanya ke kas negara untuk pembayaran PPN. Ini jelas tidak berkaitan dengan jual beli. Kita lihat kembali ke catatannya. Pengeluaran kas apabila tidak berkaitan dengan jual beli, maka pilihnya banking spend money. Nah, kita coba ya, kita pilih banking. Ini kita cancel dulu, kita close ya. Pilih banking, kemudian pilih spend money. Nah, kita masukkan nomor ceknya. Nomor ceknya CP12-004. CP12-004. Tanggalnya 15 bulan 12 2018. Amount-nya, jumlah yang diterimanya 1.500.000. Cukup ketik 1.500 saja. Memonya, pembayaran PPN untuk bulan November. Ini bulan yang lalu ya. Utang PPN berarti nantinya. Pembayaran PPN bulan November. Berarti PPN sudah dibebankan pada bulan yang lalu. Nah, selanjutnya kita harus tentukan dulu kartunya. Yang bayar ini ke kantor kas negara siapa? Yang ke kantor posnya, yang berangkat ke kantor pos. Biasanya ini bendahara atau mungkin juga karyawan. Maka kita pilih kartunya yaitu karyawan Ude Buana Jakarta. Jadi misalkan karyawan yang store ke kantor pos, maka kita pilih kartunya karyawan. Statement tag-nya kita isi dengan bukti transaksi BKK 12-4. Kita ketik di sini bukti kas keluar 12-4. Dan sekarang kita tentukan akunnya. Akun yang berkaitan dengan pembayaran PPN untuk
bulan November. Ini kita ketik kembali ya, pembayaran PPN tadi berubah ketika menentukan kartu. Pembayaran PPN bulan November. Akun yang berkaitan dengan ini yaitu utang PPN, kodenya 2. Utang PPN atau PPN payable 2.400 sebanyak 1.500. Nah, kita periksa lagi. Kalau semua data sudah masuk, kita pilih record. Itulah cara memasukkan transaksi 15. Jadi di sini contohnya 1, kemudian ini juga 15 ya. Oke, kita lanjut. Bukti transaksi selanjutnya, transaksi 16. UD Buana mengeluarkan faktur. Berarti UD Buana sedang menjual barang, transaksi penjualan. Nah, ini transaksi penjualan. Ini transaksi yang ke-16 ya. Layout tadi sudah dirubah, tes inklusif. Ini juga berarti caranya Anda pilih sales, pilih enter sales. Nah, kita kembali ke Mayob. Ini kita close dulu. Pilih sales, pilih enter sales. Nah, jualnya kemana? Nah, kita kembali lihat soalnya jual kepada GBLX. Nah, Anda ketik GBLX, double klik di GBLX. Invoice-nya, nomor fakturnya F12-2. Faktur 12 strip 2. Purchase ordernya kita cek di sini ada 1 2 3. Tanggalnya ini cukup penting, tanggal seharusnya didahulukan 18 bulan 12 2018. Nah, baru kita masukkan barang-barangnya. Katanya yang dibeli 6 HPP 14. Nah, kita lihat 6 HP Pavilion ya barangnya. Harganya 18.500.000. 18.500 ya ditulisnya karena dalam ribuan. Kemudian selanjutnya 4 Dell Inspiron, Anda ketik 4 dan di sini ketik Dell Inspiron seharga 15 juta, kita ketik 15.000 saja. 188.100.000. Nah, ini udah sama. Kita periksa lagi. Kalau sudah yakin sama, ini udah sama ya, udah terisi semua, Anda pilih record. Nah, ketika ada pengecekan ejaan, Anda pilih ignore all, kita abaikan dan kita cancel saja, kita close. Itulah cara memasukkan transaksi 16. Kita lanjut ke transaksi 17. UD Buana mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Di sini ada pelunasan faktur. Ini jelas pengeluaran kas berkaitan dengan jual beli. Kalau pengeluaran kas berkaitan dengan jual beli, berarti pilih purchase, pilih pay bill. Ini transaksi 17 ya contohnya. Nah, kita coba sekarang ke Mayob. Katanya untuk pembayaran ya, pengeluaran kas. Caranya pilih purchase, pilih pay bill. Dan di sini kita rubah nama perusahaannya PT Margonda. Nomor ceknya kita masukkan. Nomor ceknya adalah CP12-005. CP12-005. Tanggalnya kita masukkan 18 Desember 18 bulan 12 2018. Amountnya berapa jumlahnya? 286 juta 286.000 di sini karena dalam ribuan kita masukkan. Statement tag-nya yaitu ini. BKK 12-5. BKK 12-5. Nah, selanjutnya katanya tertanggal 10 Desember. Nah, ini udah sesuai 10 Desember. Anda tinggal klik saja pada amount apply-nya. Jumlah tagihan dengan jumlah yang dibayar sama, berarti ini hutangnya sudah lunas hutang tanggal 10 Desember. Kalau sudah, Anda pilih record. Itulah cara memasukkan transaksi 17. Nah, kita lanjutkan transaksi 18. Transaksi 18 kita cek lagi. Transaksi 18. UD Buana mengeluarkan bukti penerimaan kas panen LX. Ini memang nama perusahaan, tapi hati-hati, kita lihat di keterangannya. Piutang sebesar 12 juta yang telah dihapuskan. Ini sudah berarti sudah tidak berkaitan dengan jual beli. Karena ada hutang yang sudah dihapuskan, berarti itu sudah
di luar jual beli dalam bulan Oktober 2018 atas nama pelanggan PT Panen. Ternyata dapat dibayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Nah, ini berarti hati-hati. Ini karena pembayarannya tidak berkaitan dengan jual beli, berarti bukti penerimaan kasnya tidak berkaitan dengan jual beli. Nah, kalau tidak berkaitan dengan jual beli, pilihnya banking, nanti receipt money. Atau di sini juga sudah saya berikan catatannya. Mungkin di sini ya, tidak berkaitan. Kontak. Nah, karena tadi tidak ada ternyata catatannya. Ini kita cancel dulu. Karena tidak berkaitan dengan jual beli, maka pilihnya di banking. Banking, kemudian pilih receipt money. Karena tidak berkaitan dengan jual beli. Nah, kita masukkan ID-nya dulu. BKM 12-5. Kemudian kita masukkan tanggalnya 20 Desember 20 bulan 12 2018. Ada baiknya teks inklusifnya kita hapus juga supaya ya tidak termasuk pajak ya. Biasanya memasukkan data di Mayobi itu tidak termasuk pajak. Kemudian kita ketik memonya, pembayaran piutang tak terdagih, penerimaan saja ya, penerimaan piutang yang telah dihapuskan mungkin. PT Panen Elek ya. Namun resipnya uang yang diterimanya yaitu 7.200.000, kita ketik 7.200 saja. Yang bayarnya Panen Elek ya. Oke saja. Karena ini pengembalian piutang ya. Payment methodnya kita biarkan. Nah, akunnya yaitu piutang tak tertagih ya, pengisian piutang tak tertagih. Allowance for double debt sebanyak 7.200.000. Nah, inilah cara pengisian transaksi yang ke-18 ya. Jadi saya berikan catatannya, transaksi 18 penerimaan kas ya. Berarti ini tidak terkait dengan operasional perusahaan, yaitu ini transaksinya yang 18 contohnya. Kalau sudah, Anda tinggal klik record. Periksa lagi sebelum klik record. Kalau sudah yakin, klik record. Sudah berhasil. Itulah cara masukkan transaksi 18. Kita lanjut kepada transaksi 19. PT Sahabat Jaya mengeluarkan faktur. Berarti Sahabat Jaya sedang menjual barang kepada kita. Nah, ini masuknya ke transaksi pembelian ya. Kita sedang membeli barang dari Sahabat Jaya. Pilih purchase, pilih enter purchase. Nah, kalau di catatan ini termasuk transaksi pembelian. Nah, kita lihat transaksi pembelian. Nah, ini pembelian. Caranya purchase, enter purchase. Ya, contoh transaksi yang lainnya itu transaksi 18. Suppliernya tadi Sahabat Jaya. Nah, PT Sahabat Jaya, Anda masukkan. Purchase ordernya. Kita lihat purchase ordernya. Nah, ini ada 29B. Ketik 29B. Tanggalnya 22 Desember 2018. Anda ketik 22 Desember 2018. Supplier inventory-nya ini enggak ada ya di sini, kita ketik A17 saja deh. A17. Nah, katanya 13 HPP, kita beli 13 HP Pavilion. Nah, kita pilih HP Pavilion, harganya 16.200. Nah, kita masukkan 16.200 juta ya, 16.200.000. Kita ketik 16.200 saja karena dalam ribuan. Kemudian 15 Dell Inspiron. Anda masukkan 15 Dell Inspiron, harganya 12.600.000. Berarti ketik 12.600 saja.
karena dalam ribuan. Kita lihat jumlahnya ini sudah sama 439 560 udah sama. Tanggalnya ini udah masuk semua. Kalau sudah yakin Anda pilih record. Nah, ketika ada pengecekan ejaan Anda pilih ignore all, Anda abaikan semuanya. Ketika ada saran pajak Anda jawab no, karena itu pajak Australia, kita di Indonesia berbeda ya ketentuan pajaknya. Itulah cara memasukkan transaksi 19. Kita lanjut transaksi 20. Berarti ini transaksi 19 ya. Lanjutnya transaksi 20. Transaksi 20. UD Buana mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Bayar pada FA Makmur, pelunasan faktur. Ini jelas pengeluaran kas berkaitan dengan jual beli. Kita cek pengeluaran kas. Kalau berkaitan dengan jual beli terkait dengan operasional perusahaan, katanya pilih purchase, pilih pay bill. Anda pilih purchase, kemudian pilih pay bill. Perusahaannya tadi FA Makmur. Anda double klik di FA Makmur. Kemudian silakan masukkan nomor ceknya yaitu CPP. Kita lihat di soal. Nah ini CP12-006. Nah, kita masuk ke Mayob. CP12-006. Tanggalnya kita lihat soal 23 bulan 12 2018. Anda masukkan 23 bulan 12 2018. Amountnya, jumlahnya yaitu kita lihat di soal yaitu 17.600.000. Anda tinggal ketik 17.600.000. Cukup ngetiknya 17.600 karena kita dalam ribuan. Statement tag-nya kita lihat di sini BKK 12-6. Anda tinggal ketik di Mayobnya BKK, di statement tag-nya 12-6. Nah, tagihannya 17.600.000. Katanya yang dibayar yaitu kita lihat soal transaksi tanggal 20 November 2018. Nah, ini 22 November 2018 ini sudah sesuai, tagihan juga sudah sesuai. Anda tinggal klik pada amount apply, klik di sini dan pilih record. Sebelum record, periksa dulu apakah data sudah masuk semua. Kalau sudah yakin, Anda pilih record. Oke, selanjutnya transaksi 21. UD Buana mengeluarkan bukti penerimaan kas, dan ini di sini ada perusahaannya Maju Elek dari Maju Elex ya. Pelunasan faktur penerimaan kas, kalau berkaitan dengan jual beli maka pilihnya sales dan receipt payment. Berarti transaksi 21 ya. Nah, ini transaksi 21 berarti Anda pilih sales, pilih receipt payment. Kita kembali ke Mayob, pilih sales, pilih receipt payment. Tadi dari kita lihat perusahaannya dari Maju Elex. Nah, Anda double klik di Maju Elex. Kemudian ID-nya kita cek lagi soal ID-nya yaitu BKM 12-6. Bukti kas masuk 12-6. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan juga 25 bulan 12 2018. 25 bulan 12 2018. Amount receipt-nya yang diterimanya yaitu 19.800.000. Anda ketik 19.800 saja. 19.800 ya. Karena dalam ribuan, payment methodnya kita biarkan. Katanya yang dibayar 23 November. Nah, ini udah sesuai 23 November. Anda tinggal klik saja di sini ya, di amount apply-nya. Dan ini terjadi pelunasan. Kalau sudah yakin, dicek lagi angka yang dimasukkannya sudah benar, Anda pilih record. Itulah cara memasukkan transaksi 21 ya. 21. Kita lanjut. Transaksi 22. UD Buana mengeluarkan voucher kas kecil. Nah, pengeluaran kas, ini transaksinya voucher kas kecil. Caranya banking spend money. Pay from akunnya harus pilih PT Cash. Berarti ini transaksi 22. Caranya, kita kembali, ini kita close dulu. Banking pilih spend money. Dan jangan lupa yang paling penting ini pay from akunnya rubah. Jangan cash in bank, rubah menjadi PT Cash. Nah, kalau sudah kita masukkan nomor ceknya, di sini tidak ada, langsung aja nomor ini P12-4. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan yaitu tanggal 26 Desember 26 bulan 12 2018. Amount-nya yaitu 500.000. Anda ketik 500. Memo-nya Anda ketik di sini
Nah, kita lihat di soal ya. Perbaikan atap toko yang rusak. Nah, kita ketik di mayobnya, perbaikan atap toko yang rusak. Yang rusak. Akunnya, katanya bebankan di soal itu. Masukkan sebagai beban operasional lain-lain, other operating expense. Nah, kita masukkan di mayob ini akunnya other operating expense. Nah, 500. Kalau sudah, cek lagi. Kalau data udah yakin, Anda pilih record. Oke, selanjutnya transaksi. Kita kembali ke soal transaksi 23. Transaksi 23, Ude Buana mengeluarkan faktur, berarti kita sedang menjual barang. Nah, untuk penjualan, transaksi penjualan, caranya Anda pilih sales, pilih enter. Sales ini transaksi 23. Caranya Anda pilih sales ya, pilih enter sales. Customernya yaitu kita cek di soal yaitu Maju Alex. Di sini pilih Maju Alex. Nomor invoice-nya kita lihat di soal, nomor fakturnya F12 strip 3. Ketik di sini F12 strip 3. Tanggalnya 27 bulan 12. Ketik di sini 27 bulan 12. Purchase ordernya yaitu 124. 124. Shipnya, barangnya yang dikirim yaitu 15 HPP. Ketik di sini 15 HP Pavilion. Harganya 18 juta. Nah, di sini ketik 18.000 aja karena dalam ribuan. Kemudian di sini 10 katanya Dell Inspiron. Harganya 15.500, ketik 15.500. 467.500. Nah, itu sama, kita cek udah masuk datanya semuanya. Kalau yakin datanya sudah masuk semuanya, Anda tinggal klik record. Itulah cara memasukkan transaksi 23. Oke, selanjutnya transaksi 24. FA Makmur mengeluarkan faktur, berarti ini transaksi pembelian. Untuk transaksi pembelian, cara masukinnya purchase, pilih enter purchase. Ini berarti transaksi 24 itu pembelian. Nah, kita kembali ke mayob, ini kita close dulu. Caranya pilih purchase, kemudian pilih enter purchase, kemudian di sininya kita cari perusahaannya yaitu bentar, kita cek lagi soalnya. Yang ini ya. FA Makmur. Nah, berarti kita tinggal pilih di sini perusahaannya FA Makmur. Nah, purchase ordernya kita cek purchase ordernya yaitu 34C ya, Anda ketik sini 34C. Tanggalnya 29 Desember, ini rubah menjadi tanggal 29 Desember. Supplier inventory-nya nggak ada ya, kita kosongkan saja. Dan kita masukkan sekarang barang-barangnya 12 HPP, 12 HP Pavilion. Harganya 16.400. Di sini 14.400. Kemudian 11 Dell Inspiron. 11. Anda cari Dell Inspiron, harganya 12.400. Totalnya menjadi 366.520. Nah, ini udah sama. Cek lagi data yang sudah dimasukkan apakah benar atau tidak. Kalau sudah yakin, udah diisikan, Anda pilih record. Dan Anda abaikan kalau ada pengecekan ejaan. Begitu pula pajak, kita abaikan, kita jawab no saja usulan pajak tersebut. Kita close. Kita langsung ke transaksi 25 ya. Kita geser ini ke bawah. Transaksi 25. Ude Buana mengeluarkan bukti pengeluaran kas. Ini Bank Mandiri luar pembayaran cicilan ke bank ya, Bank Mandiri. Nah, ini tidak berkaitan dengan jual beli.
Kalau tidak berkaitan dengan jual beli, pengeluaran kas ya, tidak berkaitan dengan jual beli, maka nah ini tidak terkait dengan operasional perusahaan, maka pilih banking dan spend money. Nah, di sini kita kembali ke Mayob ya. Pilih banking, pilih spend money. Kemudian kita sesuaikan nomor ceknya CP12-007, CP12. Ini kita harus masukkan dulu tanggal ya. Kita masukkan dulu tanggalnya 30 bulan 12 2018. Oke, baru kita masukkan nomor ceknya CP12 strip 007. Jumlahnya 16 juta, jumlah akhir ya 19 juta. Yang bayar cicilan Bank Mandiri ini saya yakini karyawan mungkin yang datang ke bank, maka Anda pilih karyawan UD Buana. Nah, statement tag-nya BKK 12-7, ketik di sini BKK 12-7. Nah, memonya kita isi, memonya yaitu pembayaran angsuran bulanan. Nah, di soal dikatakan bahwa cicilannya, kita lihat nih, cicilannya pinjaman yang dibayar pokoknya 16 juta. Kita cari kodenya 2, nah ini Bank Mandiri Loan, pinjamannya sebesar 16.000 ya. Kita ketik dalam ribuan. Kemudian katanya bunganya interest expense ya, kodenya 9, interest expense sebesar 3.000. Nah, ini. Kita cek jurnalnya, angkanya sudah masuk semuanya. Kalau sudah yakin tinggal pilih record. Itulah cara masukkan transaksi 25. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian. Transaksi penyesuaian ini memo yang pertama, dokumen transaksi yang pertama yaitu UD Buana mengeluarkan bukti memorial. Katanya telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta per 31 Desember 2018 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue Rp5.320.000, bank service charge Rp250.000. Cara inputnya, nah kita lihat catatannya untuk menginput penyesuaian, di mana ini bukti transaksi, memo untuk rekonsiliasi bank yang dibuat nanti yaitu rekonsiliasi bank. Caranya diakses dari menu bank, menu bank ya. Nah ini rekonsiliasi bank, catatannya ada di slide 11. Rekonsiliasi bank caranya pilih bank, kemudian pilih reconcile account, masukkan tanggal, pilih action dan lain-lain. Nah kita coba ya. Caranya pertama pilih banking ya, kemudian pilih reconcile account. Nah yang ini Anda klik, kemudian katanya masukkan dulu tanggalnya. Tanggalnya seperti biasa pada akhir bulan Anda ketik tanggal 31 bulan 12 akhir tahun ya 2018, Anda tekan enter. Nah ini data-datanya. Kemudian Anda pilih action. Nah yang ini Anda pilih action, kemudian Anda pilih bank entry ya. Nah, nanti ada service charge, ada interest earned. Nah, service charge dulu kita isi, kita kembali ke soal. Kata soal katanya interest revenue itu sama dengan interest service charge dulu ya. Ini service charge katanya 250.000. Kita cukup ketik 250 saja karena dalam ribuan. ID-nya kita masukkan, ID-nya ini BM12-1. Anda ketik BM12-1. Tanggalnya udah. Expand account. Nah, kita cari yang berkaitan dengan service charge, yaitu ini yang paling bawah yang kode 9, bank service charge akunnya. Kemudian memonya Anda tuliskan rekonsiliasi bank ya. Rekonsiliasi bank.
Selanjutnya interest earned atau interest revenue ya, pendapatan bunga. Amountnya berapa kita lihat. Nah, interest revenue-nya itu 5.320.000. Anda cukup ketik 5.320 karena dalam ribuan. ID-nya sama, BM12-1. Income account untuk interest ya, untuk bunga, pendapatan bunga. Kita ketik, nah ini. Kodenya 8 ya, interest revenue. Tergolong pada pendapatan lain-lain. Memonya sama, rekonsiliasi bank ya. Rekonsiliasi bank. Nah, inilah cara memasukkan penyesuaian rekonsiliasi bank. Anda kalau sudah klik record. Nah, berarti kita berikan catatan di sini. Rekonsiliasi bank ini untuk penyesuaian yang pertama ya. Saya berikan keterangan. Mungkin di sini saja deh. P1 atau di bawah sajalah. Jadi ini penyesuaian 1 ya, penyesuaian transaksi yang pertama. Kita lanjutkan pada dokumen transaksi yang kedua, yaitu UD Buana, katanya bukti memorial, di mana keterangannya mengenai persediaan dan beban sewa toko, beban asuransi dan lain-lain. Cara memasukkannya yaitu di sini sudah saya berikan beberapa catatan. Caranya Anda pilih akun, kemudian pilih record journal entry. Nah, ini untuk penyesuaian yang kedua ya, penyesuaian yang kedua. Katanya persediaan akhir store supply dinilai 4.850.000. Nah, sebelum ke sini kita harus mengetahui, sebelum menghitung persediaan kita harus tahu persediaan awal berapa. Yang diketahui di sini hanya persediaan akhir. Persediaan yang jadi beban yaitu persediaan awal dikurangi dengan akhir. Nah, persediaan awal itu di mana? Maka kita harus bisa membuka neraca saldo. Kita harus bisa melihat neraca saldo. Nah, caranya klik panah ke bawah pada icon report. Yang ini klik panah ke bawah, kemudian nanti pilih akun. Saya coba demonstrasikan di Mayop. Ini rekonsiliasi akunnya, kita close dulu. Nah, untuk mengetahui laporan neraca saldo ya, atau neraca percobaan, caranya Anda pilih report yang ini. Klik yang diklik panah ke bawah. Klik panah ke bawah, kemudian pilih akun sesuai dengan perintah tadi ya. Panah ke bawah. Nanti di akun cari dan pilih trial balance. Nah, Anda cari di sini mana trial balance dan Anda pilih ini. Kalau sudah, Anda display. Nah, ini neraca percobaan pada bulan Desember. Berapa store supply yang tercatat di bulan Desember? Nah, ini 10.700.000. Nah, maka kita hitung. Kita kembali ke perhitungan. Katanya store supply itu yang menjadi beban persediaan itu awal dikurangi dengan akhir. Awalnya ini 10.700.000, data dari ini. Dari neraca saldo 10.700.000 dikurangi data dari soal. Data dari soal katanya persediaan akhir itu ternyata 4.850. Berarti berapa yang jadi beban? Ya, kita kurangkan 10.700 kurangi 4.850. Nah, inilah yang menjadi beban. 5.850.000. Ya, ini dalam ribuan ya. 5.850.000. Nah, sekarang kita coba menjurnal yang tadi. Ini saya sembunyikan dulu ya neraca percobaannya. Sekarang ini saya close. Nanti bisa dilihat kembali neraca percobaannya, tinggal klik panah ini. Dan ini untuk menyembunyikan. Nah, kita akan coba menjurnal. Tadi katanya cara menjurnalnya Anda pilih akun. Ada di catatan ya, Anda pilih akun. Kemudian record journal entry. Anda pilih record journal entry. Anda masukkan dulu jurnal umum, kodenya, nomornya. Bukti memorial 12-2. BM 12-2. Anda masukkan tanggalnya. Katanya tanggalnya ya biasa pada akhir bulan 31 Desember 2018. Anda ketik 31 bulan 12 2018. Memonya yang Anda boleh tuliskan penyesuaian persediaan, kemudian perlengkapan, kemudian di sini ada persediaan store supply ya, persediaan, perlengkapan, sewa toko, asuransi, juga kerugian piutang. Berarti perlengkapan ya, penyesuaian perlengkapan toko,
kemudian sewa, kemudian asuransi, dan juga cadangan kerugian piutang ya. Pertama kita klik dulu akunnya. Biasanya untuk penyesuaian itu beban ya. Pertama yang diklik akun beban dulu di debit. Pertama klik di sini, beban itu kodenya bisa 5, bisa 6, umumnya 6 ya. Nah, 6 kita yang pertama katanya store supply expense. Beban perlengkapan toko. Berapa bebannya? Tadi kita sudah hitung di sini. Yang menjadi beban ini 5.850.000. Anda tinggal ketik 5.850.000. Ini dalam ribuan, maka ketik 5.850 saja. Nah, dibebankan pada apa? Bebannya yaitu pada store supplies ya. Pada Aktiva store supplies. Anda klik di sini. Nah, itu penyesuaian store supplies. Kemudian selanjutnya yaitu kita lihat ke soal beban sewa toko untuk bulan Desember. Ini sudah merupakan beban, berarti Anda tinggal pilih akunnya beban sewa toko yaitu prepaid rent. Nah, sewa toko ini udah merupakan beban, katanya 2,5 juta, 2.500.000. Anda ketik 2.500 saja, akan dalam ribuan. Nah, di debitnya yaitu maaf ini beban ya. Saya ulangi, ini beban, kodenya harus 6. Nah, ini rent expense. Nah, di sininya baru prepaid rent, sewa dibayar di muka. 2.500.000 dibebankan pada sewa dibayar di muka. Oke, selanjutnya beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Insurance expense biasa di debitnya insurance dulu. Kita cari yang kodenya 6. Insurance expense, nah yang ini sebesar 1.250.000. Anda ketik 1.250.000. Nah, kita ketik 1.250 saja. Dan di kreditnya dikreditkan pada insurance prepaid insurance. Oke, itulah penyesuaian untuk asuransi. Nah, selanjutnya taksiran kerugian piutang 5% dari saldo per 31 Desember 2018. Nah, cara menghitungnya taksiran kerugian piutang katanya 5% dari saldo piutang. Itu nanti harus dikurangi dengan saldo cadangan. Kita lihat cari dulu saldo piutangnya berapa. Ini ada di neraca saldo. Tadi neraca saldo kita sudah sembunyikan di bawah. Ini kita klik saja ini ya, kita buka kembali. Berapa piutangnya? Piutangnya sebesar 975.700. Nah, ini piutangnya. Katanya 5% dari 975.700. Ini kita perbaiki ya. Saldo piutangnya adalah 975. Ini ya, 700 ya. Nanti dikurangi saldo cadangan. Nah, saldo cadangan ini 19.000. Nah, ini udah betul. Nah, kita coba cari sekarang 5% dikali 975.500. 5%-nya 48. Excel 48785. 785. Dan nanti dikurangi 19.000. Ini bukan segini ya. Kita kurangi dengan saldo yang ada. Nah, ini kita tekan kurang. Kita ketik aja 19.000. Nah, kita ketik sama dengan ini, kita kurangi ini. Hasilnya 29.785. Berarti ini hasilnya 29.785 ya, 29.785. Inilah taksiran kerugian piutang ya. Jadi saldo cadangan yang ada ini 19.000. Totalnya yang harus dikali segini, maka inilah yang menjadi beban kerugian piutang. Bagaimana cara mencatatnya? Kita kembali ke Mayom.
Nah, ini kita sembunyikan lagi. Kemudian kita coba sekarang ketik, yaitu allowance for doubtful debt. Nah, kita ketik di sini sebesar tadi allowance penyisihannya 29.785, 29.785.000, dan ini beban dulu ya, BDF expense sebesar itu, kemudian allowance-nya ketik sebesar sama ya 29.785.000. Nah, inilah cara menghitung taksiran kerugian piutang atau yang menjadi beban untuk di akhir tahun ini. Beban kerugian piutang diperkirakan 29.785.000. Kalau sudah, kita pilih record. Silahkan dicek lagi apakah data-data yang sudah dimasukkan benar. Kalau sudah yakin, pilih record. Itulah cara memasukkan transaksi kedua ya, penyesuaian yang kedua, BM12-2. Kita lanjut ke transaksi selanjutnya. UD Buana mengeluarkan bukti memorial lagi untuk penyusutan peralatan, equipment, juga gaji, juga listrik dan telepon. Ini langsung saja caranya. Memonya kita tuliskan di sini, penyusutan. Sebelumnya bukti memorial, ini kita tuliskan keterangannya, bukti memorial BM12-3. Ini penyesuaian penyusutan gaji dan listrik, penyusutan gaji dan listrik. Akunnya pertama kita lihat beban dulu, cari bebannya, yaitu beban penyusutan atau equipment expense. Kita cari equipment depreciation expense. Nah, ini equipment depreciation expense karena nggak ada, jadi cukup kita pilih depreciation expense. Nilainya berapa? Nah, kita lihat di sini. Ini sudah merupakan beban penyusutan. Jadi 1.250.000, kita ketik cukup 1.250. Nah, di debitnya akumulasi penyusutan, equipment accumulation depreciation. Anda klik di sini dan pada bagian kredit. Itu cara mencatat penyusutan. Gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar pada tanggal 2 Januari, dibayar nanti. Berarti beban gaji kita cari kodenya 6. Wages and salaries, beban gaji sebesar tadi 3.500.000, kita ketik 3.500 saja. Dan di kreditnya merupakan utang, jadi nggak dibayar pakai uang kas, ini dianggap utang dulu, yaitu utang gaji atau expense payable, utang beban gaji, utang beban ya di sini. Kita ketik 3.500. Kemudian terakhir kata soal, kita lihat lagi soalnya, yaitu nah ini soalnya, listrik dan telepon bulan Desember 2.200.000 akan dibayar pada tanggal 10 Januari, dibayar nanti ya, berarti nanti utang beban juga. Nah, kita coba masukkan. Pertama kita ketikkan dulu beban untuk penyesuaian, yaitu beban listrik dan telepon and electricity expense, kodenya 6 ya, beban. Sebesar berapa? Kita cek lagi soalnya, yaitu 2.200.000 ini. Berarti kita ketik di sini di mayobnya, kita ketik. Nah, ini 2.200 ya, karena dalam ribuan. Di debitnya yaitu utang, cari utang yang berkaitan dengan beban gaji, beban listrik, utang beban ya. Sepertinya akunnya sama tadi dengan beban gaji ya. Utang beban, expense payable, kita cari akunnya. Nah, ini expense payable, utang beban gaji dan listrik. Ini dibayarnya nanti katanya bulan Januari. Nah, inilah cara menginput transaksi ketiga ya, penyesuaian yang yang ketiga. Kita lanjutkan ke penyesuaian yang keempat atau yang terakhir nih.
Ini kita record dulu, perhatikan dulu apakah data sudah dimasukkan dengan benar. Kalau sudah yakin benar, ini sudah ada datanya, maka kita pilih record. Nah, transaksi yang terakhir, ini bukti memorial berkaitan dengan PPN, pajak pertambahan nilai, dan juga PPH, pajak badan. Untuk mengerjakan ini, kita lihat. Nah, ini berarti ini tadi nggak perlu nih, penyesuaian gaji dan listrik ini saya hapus catatannya, saya delete aja slide-nya. Nah, penyesuaian pajak ini saya berikan kodenya, ini penyesuaian yang keempat ya, atau P4, penyesuaian yang keempat. Nah, penyesuaian yang keempat ini caranya sama sebetulnya, yaitu Anda pilih account, hampir mirip tapi penghitungannya agak berbeda. Account, kemudian pilih record journal entry. Ini penyesuaiannya. Ini P4 ya. Jadi ini boleh saja, ini kayaknya mirip juga. Saya berikan saja di sini karena tahapannya sama. P4 itu penyesuaian semuanya lewat record journal entry. Oke, kita coba, kita kembali ke Mayob. Nah, ini udah masuk ke record journal entry. Saya ulangi, berarti account, pilih record journal entry. Kita masukkan dulu general jurnalnya, yaitu BM12-4 ya. BM12-4. Tanggalnya sudah tepat. Memonya kita ketikkan penyesuaian PPN dan PPH, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Oke, cara menghitungnya, PPN outcome ini harus ditutup. Kita baca dulu soalnya. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya, dipindahkan ke PPN payable. Jadi harus ditutup saldonya. PPN outcome ini harus ditutup. Ini saldo normalnya dikredit. Nah, untuk mengetahui saldo normalnya dikredit, kita kembali dulu ke Mayob. Ini kita gerakkan ke atas. Atau kita sembunyikan dulu ke bawah ya. Ini neraca trial balance, ini kita bisa saja lihat ke sini ke trial balance. Lihat saldo normalnya PPN outcome. PPN outcome ini saldo normalnya di kredit. Kalau mau ditutup, ini ditutup dengan debit. Nah, berarti ini saldo normalnya kredit, ditutup dengan debit sebesar berapa? Nah, di sini ada 104. Nah, ini 104.800.000 dalam ribuan, maka ditulis seperti ini. Ini 104.800.000. Nah, PPN outcome ini saldo normalnya di kredit, di debit ya, maka harus tutup dengan kredit. Saldo normalnya di debit tutup dengan kredit sebesar ini 99.280. 99.280.000. Nah, oke, kita coba sekarang masukkan ke Mayob. Ini saya sembunyikan dulu caranya record journal entry. Ini saya perbesar kembali. Nah, ini. Pertama, kita ketikkan tadi. Katanya ditutup dengan debit dulu nih. Saldo normalnya di debit. Oh, ini. PPN outcome dulu ditutup dengan di debit. Maka kita tuliskan dulu PPN outcome di debit. Nah, kita debit dulu, kita cari PPN outcome. Nah, tuliskan di debit. Sebesar berapa? Ya, tadi angka tadi masukkan ini 104.800. 104.800.000. Nah, kemudian katanya ditutup dengan PPN income. Ini dikredit. Sebesar berapa? Nah, kita cek lagi. Tadi dari neraca saldo kita catat di sini 99.280. Karena tinggal ketik 99.280.000. Nah, katanya kreditkan dengan PPN payable. Kita cari akunnya, kodenya sama 2 ya, PPN payable. Kreditkan sejumlah, ini otomatis 5.520.000. Ini sesuai. Nah, inilah cara menutup PPN outcome dan PPN income dengan PPN payable. Nah, selanjutnya kita baca soal kedua.
Hitung pajak penghasilan PPh badan dengan ketentuan dasar perkenaan pajak adalah tarif tunggal sebesar 28%. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Kita ketik income tax expense di debit ya, katanya income tax expense. Nanti katanya catat dalam income tax payable. Nah, berapa income tax expense-nya? Kita harus hitung. Income tax expense katanya tadi menggunakan tarif tunggal. Nah, ini. Menggunakan tarif tunggal 28%. Dan kita baca sesuai ketentuan tarif tunggal 28% karena peredaran bruto atau salesnya di bawah 50 miliar. Nah, kita harus buka dulu laba ruginya untuk mengetahui ini. Kita sembunyikan saja dulu trial balance-nya. Ini kita close aja dulu. Selanjutnya kita belajar, kita bisa melihat bagaimana sih cara melihat laba rugi. Kita harus melihat laba rugi dulu untuk mengetahui peredaran bruto, harus tahu laba rugi. Cara melihat laba rugi, di sini catatan ada sudah diberikan. Klik panah ke bawah di icon report yang ini. Nanti pilih akun, kemudian di profit and loss, cari profit and loss accrual. Kita coba demonstrasikan caranya. Nah, ini ada report. Anda klik panah ke bawah, kemudian pilih akun. Sudah pilih akun, nah cari pada profit and loss. Nah, yang ini profit and loss, cari profit and loss accrual. Anda double klik di sini. Anda sesuaikan tanggalnya, bulannya. Laporan yang keuangan yang kita lihat itu laporan keuangan untuk 1 tahun, yaitu dari Januari sampai Desember. Ini kita harus rubah, jangan Desember ke Desember, tapi Januari sampai Desember. Ini kita rubah date from-nya menjadi Januari ke Desember. Kalau sudah kita display laporan keuangannya, laba ruginya. Nah, inilah laba ruginya. Kita lihat di sini sales, ini peredaran bruto. Peredaran brutonya ini dalam ribuan, ini jadi 1 miliar. 1.551.300.000. Sedangkan menurut aturan, kita kembali ke aturan. Nah, ini penyesuaian persedia. Maaf, nah ini katanya tarif tunggal. Kalau peredaran bruto di bawah 50 miliar, ya kita lihat ini cuma 1 miliar. Maka ini tidak masuk ke sini. Juga tidak sampai 4,8 miliar. Ini belum. Ini cuma 1,5 miliar. Ini masih tetap di bawah 4,8 miliar. Maka memperoleh fasilitas pengurangan tarif yaitu 50%. Jadi sebelum dikalikan 28% tarif tunggal, dikalikan dulu 50%. Karena ada fasilitas pengurangan tarif, mungkin karena labanya rendah, jadi ada potongan 50%. Jadi cara menghitungnya 50% kali 28% dikali penghasilan kena pajak. Tadi labanya. Nah, 50% kali 20. Berapa tadi labanya? Kita cek lagi labanya, yaitu nah ini 128 juta 170,06. Nah, ini kita hapus dulu ya, ini salah. 128 juta 170,06. Ini hasilnya bukan segini ya, nanti kita hitung dulu. 179 17 juta 943,81. Ini dalam ribuan ya. Ini pajaknya seperti ini. Dan kita kembali ke record journal entry yang tadi. Kita lanjutkan income tax expense-nya menjadi sebelumnya kita hitung dulu ini 17. Selanjutnya ini dikurangi dulu sesuai dengan perhitungan dari soal ya.
Nah, ini soalnya perhitungkan income taxable dengan prepaid income tax. Ada prepaid tax. Prepaid tax-nya berapa? Ini ada di neraca saldo ya. Kita sembunyikan. Kita masukkan dulu tanggalnya. Mungkin satu-satu kita masukkan. Income tax expense-nya, pajak yang harus dibayarnya 17.943. 17.943,81. Ini juga sama ya. Kemudian nanti income taxable lagi kita masukkan, katanya sesuai soal income tax payable dengan prepaid tax. Nah, kita masukkan dulu income tax payable nya, kodenya 2. Nah, ini income tax payable ini diperhitungkan terhadap prepaid-nya. Kita coba cari prepaid-nya. Prepaid tax-nya berapa yang sebelumnya? Ini bisa kita cari di laporan trial balance ya. Kita munculkan kembali trial balance-nya. Ya, di sini ternyata tidak ada. Kita cari, nah kita masuk trial balance, kita buka display ya, trial balance. Nah, ini kita display, ternyata tidak muncul. Nah, ini trial balance nya. Kita lihat prepaid tax-nya sebesar 15 juta ya, 15.000. Nah, ini record journal entry. Ini udah. Prepaid tax-nya sebesar 15 juta. Ini tinggal ketik 15.000. Nah, inilah cara pengerjaan bukti transaksi yang terakhir, yaitu bukti transaksi yang kita lihat soal yang keempat ya, dokumen transaksi penyesuaian yang keempat. Cara pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah yakin dengan pengerjaan ini, Anda pilih record untuk merekam dan Anda close. Terakhir pekerjaan Anda yaitu mencetak dokumen. Untuk mencetak dokumen, nah ini kita close dulu. Anda pilih report. Teorinya sudah saya tulis di sini. Yang terakhir, melihat laba rugi. Nah, ini cara mencetak dokumen. Ada 3 dokumen yang dicetak. Anda akan dikasih 10 lembar kertas, mungkin untuk mencegah yang gagal. Satu dokumen ini biasanya 1 kertas juga cukup. Pertama yang harus Anda cetak yaitu laba rugi. Caranya report account, nanti cari profit and loss accrual, sesuaikan tanggalnya dari Januari sampai Desember, display dan print. Nah, kita coba ya. Pertama katanya pilih report, klik panah ke bawah, pilih account. Kemudian Anda cari profit and loss. Nah, ini ada profit and loss. Double klik pada profit and loss accrual. Ini sesuaikan Januari sampai Desember. Dan Anda pilih display. Nah, inilah hasilnya. Laporan keuangannya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah yakin, silahkan Anda pilih print yang ini. Dan cari printernya yang sesuai. Nah, ada tanda checklist seperti ini, biasanya printernya udah siap print. Anda double klik dan nanti printer akan mencetak. Kita tunggu beberapa detik. Oke, kita close. Sementara menunggu ngeprint, kita coba sekarang dokumen selanjutnya yang harus cetak. Katanya neraca. Caranya report account, cari balance sheet dan pilih standar balance sheet. Ini udah masuk report account, kemudian cari katanya standar balance sheet. Nah, ini balance sheet. Nah, cari standar balance sheet, Anda double klik di sini. Ini untuk neraca. Anda pilih display kalau sudah. Nah, ini hasilnya. Neracanya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah yakin ini udah tepat, maka Anda pilih print lagi untuk mencetak dokumen ini. Kita tentukan printernya yang sesuai, Anda pilih print. Ini yang kedua. Nah, ini tadi printan yang pertama sudah berhasil di print. Kita tunggu sekarang lagi ngeprint yang kedua. Ini close.
Nah, kita coba sekarang print katanya dokumen ketiga, cash flow. Caranya pilih report, pilih banking, statement of cash flow. Kita kembali ke Mayob, report, kemudian jadi bukan pilih akun tapi pilihnya banking. Anda pilih banking, cari statement of cash flow. Anda double klik di sini. Kemudian Anda pilih ini dari Januari, boleh pilih display. Nah, kemudian Anda pilih print juga. Dan sesuaikan printernya kalau sudah print. Dan ini tadi printan kedua yang telah berhasil di print oleh Anda. Sekarang sedang mengeprint yang ketiga. Kalau sudah pilih close. Laporan tadi ada beberapa hal yang kurang tepat. Berikut untuk profit and loss yang lebih tepat. Saya coba ini di Januari, display. Nah, ini laporan keuangan untuk laba rugi. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini laporan untuk balance sheet, neraca ya, saya double klik di sini, saya display. Ini neracanya yang lebih tepat. Saya close. Kemudian ini untuk cash flow. Tadi cash flow-nya ada yang kurang tepat. Saya pilih cash flow dari Januari display. Ini cash flow-nya yang lebih tepat daripada yang tadi. Apabila terjadi kesalahan ketika input atau ada yang tidak sesuai, maka untuk memperbaikinya tinggal pilih transaction journal. Nanti pilih all, cari transaksi yang akan diperbaiki, klik tanda panah di sebelah kiri transaksi. Oke, saya coba demonstrasikan caranya. Kita kembali ke Mayob. Ini profit and loss-nya kita close, ini kita close juga. Nah, ini tampilan awal. Kalau misalkan Anda mengetahui ada jurnal nih yang salah masukin, Anda tinggal klik di sini di transaction journal. Kemudian Anda pilih all. Nah, ini semua transaksi supaya muncul. Sebelumnya Anda harus tentukan dulu dari transaksi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa yang ingin Anda lihat. Misalkan kita ambil yang ujung saja, transaksinya dari tahun 2000 misalkan, sehingga 2023 boleh. Nah, ini transaksi yang sudah masuk. Nah, ini silahkan dilihat, dicek mana transaksi yang salah masukin. Wah, ini tanggal 31 sampai transaksi penyesuaian itu ada di sini. Atau misalkan pembelian yang terjadi, jumlah barang ada yang salah, ini bisa diedit ya. Tinggal diklik saja. Jangan nama barang bisa dirubah. Barang yang dibeli atau mungkin angkanya, mungkin ada trade dan lain-lain. Itu cara mengedit transaksi yang salah. Selanjutnya, Anda akan ditugaskan untuk mengirimkan file yang sudah Anda buat. Selain dicetak dokumennya, disarankan juga kirimkan file Mayobnya ke Google Form yang sudah disediakan oleh guru. Nah, ini misalkan contohnya Google Form yang disediakan oleh guru, bit.ly /tugas UKK 2023. Caranya Anda tinggal masuk ke, sebelumnya kita lihat dulu filenya ada di mana. Caranya Anda pilih file, Anda pilih open saja. Nah, ini katanya belum di backup, nggak apa-apa, Anda jawab no. Nah, ini Bude Buana sesi 2 yang tadi file yang Anda buat. Ini di sini tinggal klik kanan copy ya, nanti tinggal dipaste untuk memudahkan. Jadi kita masuk dulu ke sini, katanya tadi kirimkan ke Google Drive tugas UKK 2002 bit.ly ya, bit.ly garis miring katanya. T-nya huruf kapital, hati-hati ini harus sama persis, tugas UKK-nya kapital 2023 dan tekan enter. bit.ly alamatnya garis miring, nanti masuk seperti inilah. Tugas pengumpulan UKK 2023, Anda tuliskan nama, misalkan nama Anda I Kurniawan, ketik di sana I Kurniawan. Kelas misalkan 12 AKL 7. Keterangan ini tidak wajib diisi, kalau ada keterangan tambahan boleh diisi di sini. Nah, Anda tinggal pilih tambahkan file. Klik tambahkan file. Ada keterangan katanya tidak bisa diedit atau dihapus. Anda pilih browse ya untuk mencari filenya tadi di mana. Nah, tadi untuk memudahkan, tadi kan udah klik kanan copy, di sini tinggal klik kanan pilih paste. Nah, itu file yang tadi klik kanan copy ini, Bude Buana. Kalau Anda lupa, kopinya misalkan nggak berhasil, nggak ada tulisan paste. Lihat di paling atas ya, ini kita susun. Nah, ini ada filenya, ini susun berdasarkan tanggal ya. Nah, ini kalau Anda lupa, misalkan di klik kanan pastenya nggak ada, kita kembali ke Mayob. Misalkan nggak ada,
Anda pilih open, biasanya langsung terbuka. Nah, ini file akuntansinya. Anda di sini klik kanan copy. Kalau tidak ada, tadi kebetulan sudah ada ya. Kita kembali ke sini ya. Ke Chrome atau ini ke Internet Explorer ya. Anda klik kanan paste ya. Ditempel. Tinggal replace saja. Nah, ini misalkan filenya, Anda tinggal double klik ya. Ini filenya jadi tersimpan di dokumen, double klik ya, atau pilih open. Nah, ini filenya akan dikirimkan. Nah, ini filenya sudah terkirim, sudah di-upload, belum terkirim ya, ini baru di-upload saja file mayomnya. Nah, kalau untuk mengirimkan supaya sudah berhasil terkirim, Anda pilih kirim. Maka file UKK Anda sudah dikirimkan ke guru penguji. Jawaban Anda telah direkam. Nah, itulah cara mengerjakan soal uji KOM 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.